Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengujian sistem, bagaimana cara menganalisis sistem lewat bedah jurnal dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Antrian Poliklinik Berbasis Mobile. Silakan kalian cari artikel ini di Google Scholar ya, kemudian kalian simak video ini untuk memahami bagaimana pengujian sistem dilakukan. Oke, dari judulnya saja, Rancang Bangun Aplikasi Antrian Poliklinik Berbasis Mobile, kita sudah bisa menebak bahwa aplikasi ini nanti digunakan untuk untuk antri nomor periksa di poliklinik. Jadi kalau biasanya orang datang kemudian nulis nama atau mengumpulkan berkas, nah kalau menggunakan aplikasi ini maka cukup dengan memilih jadwal, kemudian data antrian akan tersimpan dan bisa dikelola oleh admin, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat ke bawah seperti apa prosesnya. Oke, di sini dimulai dari ada flow chart dari pendaftaran antrian. Jadi antrian itu dimulai dengan memilih poliklinik, kemudian membuka detail poliklinik, kemudian dilihat jadwal, kemudian dimasukkan tanggal sesuai jadwal. Jika jadwal sesuai maka pilih yang tersedia, jika tidak maka masukkan lagi tanggal, seperti itu ya sampai sesuai. Nah, jika jadwal yang tersedia tersebut kuotanya masih mencukupi maka data bisa disimpan. Tapi kalau tidak maka diminta untuk memilih jadwal yang tersedia, seperti itu. Nah, jadi gambaran awal seperti ini ya. Nah, kemudian dari sini ada use case yang menggambarkan akan ada 3 aktor, yaitu pasien, dokter, dan staf. Ini yang lebih dominan sepertinya pasien, karena nanti data antrian masuk pertama kali adalah dari entry data pasien. Jadi di sini ada activity diagram. Kemudian di sini ada implementasi antarmukanya berbasis mobile ya. Jadi ini aktornya pasien itu mengakses mobile. Jadi bisa melihat jadwal, kemudian dibuka ada antrian seperti itu. Bisa lihat list dokter. Itu untuk pasien. Nah, ternyata di sini ada admin yang mengakses sistem menggunakan web. Oke, dari situ kemudian untuk menguji sistem kita mulai breakdown flowchart yang tadi menjadi beberapa alur yang mungkin terjadi. Nah, jadi kalau tadi flowchart tadi kan kasaran yang menggambarkan alur program, alur aplikasi. Nah, sekarang kita breakdown lagi di mana ada beberapa macam kemungkinan yang akan terjadi jika mengakses aplikasi. Contohnya seperti ini ya. Kita mulai dari pengambilan data hak user, hak akses user. Nah, ini proses login maksudnya ya. Jadi ketika data yang masuk itu adalah, kita kasih kondisi apakah data aksesnya pasien. Nah, jika tidak, false. Jika tidak, maka akan muncul notifikasi hanya pasien yang dapat mendaftar gitu. Jadi kalau bukan pasien maka tidak bisa masuk antrian. Kemudian kemungkinan selanjutnya, jika yang mengakses tadi adalah bukan pasien, pasien ya, true, berarti dia akan mengambil data kuota maksimal dan lihat jumlah peserta yang sudah masuk, kemudian dicek jika lebih dari 0, artinya kan ada kuota ya, maka bisa. Tapi ketika tidak lebih dari 0, false, tidak lebih dari 0 berarti kan tidak ada kuota, maka notifikasinya penuh. Jadi sudah ada 2 kemungkinan ya. Tadi kalau yang akses bukan pasien maka ada notifikasi ini. Tapi ketika yang akses pasien tapi kuotanya penuh maka notifikasinya ini, seperti itu. Kemudian tadi, sekarang kita lanjutkan kalau kuotanya ada. Kalau kuotanya ada,
kita lihat ID pesertanya. Nah, dari ID peserta itu kita cek apakah peserta sama dengan pendaftar, maksudnya sudah ada data peserta di database dengan yang pendaftar. Nah, kalau benar ada, berarti sudah terjadwal. Nah, jadi tidak mungkin ada pendaftar 2 kali gitu ya. Peserta ini adalah peserta yang sudah terdaftar, sementara pendaftar ini yang baru menginputkan data gitu ya. Maka selesai. Jadi tadi kalau kita ulangi, jadi kalau yang akses pasien, kemudian ada kuota, kemudian kok pendaftar sama dengan peserta yang sudah ada, maka dikasih notifikasi telah terdaftar. Itu kemungkinan yang ketiga. Tapi kalau data pesertanya itu tidak sama ya, false, maka ke sini proses penyimpanan data peserta, kemudian proses penyimpanannya sukses. Apakah proses penyimpanannya sukses? Entah itu dari segi data yang dimasukkan atau apa, maka jika tidak, false, akan muncul data gagal. Ulangi sekali lagi. Nah, tapi kalau prosesnya sukses, maka akan muncul data berhasil disimpan. Ada berapa itu tadi? Ada berapa macam itu tadi? Nah, ada 5 ya. Coba kita ulangi. Oke, yang pertama ketika bukan pasien. Yang kedua ketika pasien tapi kuota penuh. Kemudian pasien kuota penuh tapi sudah terdaftar. Terus pasien kuota ada, kemudian tidak ada di dalam database tapi gagal memasukkan data, entah itu karena sinyal atau apa. Kemudian yang terakhir ketika data berhasil. Jadi akan ada 5 rute kemungkinan alur aplikasi yang akan berjalan. Nah, whitebox itu digunakan untuk mengecek apakah rute 1, 2, 3, 4, 5 ini berjalan. Gitu ya. Apakah ada yang berhenti di tengah jalan atau tidak. Jadi kita buat rute seperti ini. Rute 1, 2, 3, 4, 5 dengan kondisi yang tadi alurnya dan hasil yang diinginkan. Ya. Kemudian jika statusnya valid, maka kita tulis valid seperti ini. Nah, seperti ini. Itu adalah pengujian whitebox. Jadi yang dicek adalah atau yang diuji adalah alurnya. Tapi kalau pengujian black box adalah pengujian yang digunakan untuk melakukan cek fitur. Misal ketika kasus ujinya login itu kondisi yang harus dimasukkan adalah username dan password. Jadi kalau benar valid seperti itu. Jadi fungsi login berjalan, fungsi menampilkan list poliklinik berjalan, fungsi menambah, menghapus, mengedit jalan. Nah, seperti itu. Jadi bukan alurnya, tapi satu-satu fungsional sistem dicek seperti itu. Gitu ya kira-kira perbedaan antara white box dan black box. Nanti kita akan diskusi dengan studi kasus kalian masing-masing. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.